Gua dari SD, maksudnya mental gua sales itu, dagang itu Sudah muncul dari SD. dari SD. Sudah dilatih lah ya. Sudah dilatih. Nah itu nggak tahu kumalang atau nggak tahu emang gua bakat atau nggak memang gua butuh gitu. Gua mau cerita nih buat inspirasi teman-teman nih. Kalau misalkan lu masih pusing, banyak emang bener beban mental yang tadi, beban moral ya. Jadi pendidikan di kita itu ya memang beban mental sama beban moral si anak-anaknya itu nggak dilatih, makanya mereka banyaknya ya apa namanya, bahasanya apa ya, banyak malu gitu kan, kalau menurut gua kan di bidang sales, di bidang penjualan. Nah ini sedikit buat lu pada Sharing-sharing yang lah. nonton, sharing. Gua dari SD sampai sekarang itu berjualan. Berarti Saya nggak, gua dari SD, maksudnya mental gua sales itu, dagang itu sudah muncul dari SD. dari SD. Sudah dilatih lah ya. Sudah dilatih. Nah itu nggak tahu kumalang atau nggak tahu emang gua bakat atau nggak memang gua butuh gitu kan. Iya, tapi Nah, kalau seumpamanya bakat nggak dibarengi dengan dilatih, itu tidak jadi apa-apa. gua pernah apa namanya, zaman kelas 1 kelas 3 SD ya, kelas 3 SD gua udah masih inget nih, 3 SD. Ibu gua itu almarhum, kan ada kulkas itu biasanya almarhum itu ngisiin es mambo, tau nggak lu es Iya mambo tahu yang ini. yang kecil ya. Nah itu gua bawa termos ke sekolahan, satu termos. Nah gua jualin ke teman-teman gua. SD itu gua ingat masuk jam 7 keluar jam 10 ya, kalau kelas 3 itu sebelum moneter ya. Iya, masih Sebelum zaman-zamannya. moneter gua jual itu 50 perak. Zaman dulu. Zaman dulu. Nah, setelah itu gua pulang sekolah jualan apa? Es mambo itu gua jualan jambu. Nah, jambu yang jambu merah. Jambu air. Gua ke temen gua, kebetulan temen gua ada yang nanam jambu merah, jambu klutuk ya. Jambu klutuk apa bahasa Indonesianya? Jambu kelutuk lah. Jambu biji. Gua datang ke rumah, misalkan maksudnya ke rumah dia, ke teman gua tawar tuh jambunya. Misalkan 500 perak tuh dapat 5 biji, 10 biji gua bawa. Gua kan sekolah agama, pulang sekolah SD gua sekolah agama, gua jualin tuh di teman-teman gua gitu, guys. Jadi dalam untung apa, gua modal 500 perak dari bekal gua, 500 perak, terus gua jualin sampai habis. Nah, itu untungnya itu sampai dapat 2000, guys. Gitu. Zaman segitu udah gede loh. Udah gede. Nah, udah sekolah agama gua ngaji kan. Nah, setelah ngaji gua nggak jualan apa-apa. Nah, setelah pulang ngaji biasanya kan orang-orang zaman dulu itu ada yang namanya layar tancap tapi misbar gitu kan. Iya, Jadi iya. misbubar. Nah, gua pakai Bioskopnya zaman dulu lah ya. bioskop zaman dulu kan biasanya gitu. Jadi ada orang hajat gitu kan. Layar tancap. Gua lihat potensi juga di situ. Namanya Roma. Gua lihat potensi juga, guys. Gua jualan apa? Jualan koran gitu kan. Di situ pulang haji biasanya kan mulainya jam 7. Gua jualan koran di situ. Modal 500 perak jadi 1.500. Jadi gua buat ada bekal besok gitu kan. Oke, buat berarti sekolah. Bro Dewa ini di samping berbakat, Nah, tapi juga memiliki potensi dan terus dilatih. betul. Nah, semenjak SMP itu gua ya nggak susah-susah amat ya. Orang tua gua dulu ya adalah perekonomiannya mulai meningkat. Nah, makanya gua nggak jualan apa-apa. Nah, setelah lulus SMP ke SMA, mungkin di semenjak SD gua jualan itu Sudah tertanam lah. udah tertanam ya, gua selling jualan. Terbawa lah sampai SMA. Terbawa. Gua SMP nggak ngelakuin apa-apa ya, kebandelan anak SMP. Terus SMA jatuh lagi orang tua gua. Terus gua harus berpikir lagi seperti apa buat
mau minta orang tua udah nggak ada gitu kan, nggak bisa. Berarti harus berpikir menghasilkan uang sendiri. Itu menghasilkan uang sendiri. Nah gua ada idenya apa dulu itu ada yang namanya prioritas, jadi kreditin barang elektronik, menyediakan yang misalkan bulanan. Dulu gua ngelamar di situ waktu SMA kelas 1. Nah, gua digaji itu 7.000 per hari. Jadi 7.000 itu per hari sama perusahaan, terus insentifnya itu kalau misalkan gua chip target itu 1,5 juta dulu waktu kelas 1 SMA ya. Ya itu udah lumayan zaman dulu Kan gitu kan. 7.000. Gua nggak punya motor dulu, guys. Jadi ceritanya gua nggak punya motor, gua ditanya sama supervisor gua, "Apa yang lu bisa?" "Jualan, Pak." Kan karena gue udah sering jualan es mambo gitu kan, jualan. Jadi udah sering dilatih lah. Dari SD ya, jualan, Pak. Kok bisa jualan apa? Jualan es. Nah gue kan gitu, pernah jualan. Gue jualan es, jualan jambu, jualan koran, kata gue. Intinya kamu apa? nggak malu waktu SD, katanya gitu kan. Nah, kenapa harus malu, Pak? Kan jualan itu kan halal, saya bilang gitu kan, nggak ngerugiin orang lain, seperti itu. Oh gitu. Nah semenjak itu gue diterima, guys, di perusahaan tersebut. Padahal gue masih SMA kelas 1. Nah itu yang disebut gue punya keahlian ya, keahlian dalam berjualan ya. Dalam berjualan. Gue di situ waktu kelas 1 sampai kelas 2 sampai kelas 3 SMA ya terus jualan elektronik, kreditin barang ke door to door, jalan kaki, karena gue nggak punya motor gitu kan. Nah 7.000 itu buat biaya bensin sebenarnya. Jadi buat biaya operasional bensin, lah ya. Operasional lah. 7.000 itu buat beli bensin. Waktu itu bensin itu masih 2.500. Jadi gua dikasih 7.000 buat keliling, tapi gua jalan kaki, guys. Satu hari itu gua jalan kaki sampai 14 kilo. Wah, Iya, 14 kilo gua jalan kaki, cuman nggak lurus jalannya, Iya, dari kampung ke kampung. ya gitu kurang kan. lebihnya 14 kilo lah. Ya sehari pulang sekolah doang gitu, guys. Gua pulang sekolah kan dulu itu SMA kelas 1 sampai kelas 3 itu sekitar jam 2-an ya. Jam 2 itu gua pulang, ya, langsung gua bagi-bagi brosur. Nah, nanti ada customer ya, sampai insentif gua waktu itu yang memang perusahaan yang gua pegang itu yang memang pesat sih, sangat bener-bener pesat. Gua jualan itu paling banyak terus di situ. Makanya supervisor gua itu dulu itu ngomong ke gua, "Ya udah, Dek, kamu nanti semenjak kalau lulus SMA itu lu nanti pegang cabang di daerah ini ya," gitu kan. Gua nggak sebut daerahnya karena yang gua pegang itu berkembang gitu kan. "Oh iya, Pak, gimana nanti aja." Karena dari 3 tahun gua jualan elektronik, guys, gitu. Jadi sebenarnya terjadinya pengangguran itu bukan karena tidak adanya lapangan pekerjaan, tapi banyaknya gengsi Nah itu yang dimiliki. tinggalin gengsi lah. Iya. Lu mau jualan, mau bikin apa, yang penting mulai dulu. Ya, gitu kan. selagi lo tidak merugikan orang lain dan selagi apa yang lo lakukan itu bermanfaat dan halal, lakukan, guys. Jangan pernah merasa minder, malu, karena minder dan malu itu tidak akan pernah menjadi apa-apa buat diri kalian. Dan kalian tidak akan pernah menjadi besar dan tidak akan pernah menjadi orang yang sukses seperti impian yang kalian cita-citakan kalau kalian memiliki mental yang biasa lembek, mental tempe. Iya. Jadi seorang besar diciptakan dari ditempa dengan mental-mental yang baja gitu. Kalau emang kalian ingin sukses, memiliki impian yang besar, kalian juga harus memiliki tekad dan keinginan yang besar. Karena mimpi doang tidak akan pernah menjadi apa-apa kalau kalian tidak memiliki tekad dan keinginan yang besar. Terus yang lucu lagi, pelanggan gua ya cewek semua. Gitu, Bro. Pelanggan gua yang jualan koran, yang beli es, yang beli jambu ya pelanggan gua cewek semua. Jadi biasa aja udah ya. Udah biasa aja gua kalau misalkan maksudnya ada yang beli cewek gitu kan, biasa aja, nggak malu, nggak minder lah, nggak minder, nggak apa, karena customer gua dulu waktu SD itu yang jajan ke gua itu ya beli es, beli koran, terus beli jambu, itu pelanggannya cewek-cewek semua gitu. Intinya semuanya yang kita lakukan itu sesuai dengan prosedur, baik, halal, tidak merugikan orang lain, jalanin aja. Intinya menjadi duit. Iya, gua nggak malu, guys. Jadi itu tuh teman-teman semua, jangan malu.
Jadi pengangguran itu bukan karena tidak adanya lapangan pekerjaan, tapi banyaknya rasa minder dan malu pada diri kita masing-masing. Oke guys, terima kasih, tonton terus Sinde Channel guys. Oke, Sinde Channel jangan lupa ditonton. Untuk channel gua, kalau kalian suka like, kalau nggak suka nggak apa-apa. Kalau kalian suka kalian tonton, kalau kalian sempat kalian subscribe, nggak sempet nggak apa-apa guys. Yang penting karena saya berbicara ini tidak bayar, dan saya suka untuk ngobrol-ngobrol seperti ini. Daripada saya ngobrol nggak ada manfaatnya, saya share. Jadi kalau emang bermanfaat ya alhamdulillah, nggak manfaat ya nggak jadi masalah. Oke guys, terima kasih.